Malang Corruption Watch atau MCW menemukan adanya pungutan liar di dalam pemakaman jenazah COVID-19 di Kota Malang. Pungutan liar yang ditemukan MCW tersebut dilakukan di beberapa area pemakaman jenazah COVID-19. Sementara pihak UPT Pemakaman membantah adanya pungli dalam pemakaman jenazah COVID-19. Dugaan pungutan liar atau pungli pada dana pemakaman COVID ini ditemukan oleh Malang Corruption Watch atau MCW. MCW menyebut dugaan adanya pungli ini muncul ditemukan di 4 makam di Kota Malang. Dari informasi yang didapat MCW dari para penggali kubur dan juru kunci makam, ditemukan bahwa adanya pemotongan honor penggalian kubur untuk pemakaman jenazah COVID-19 sebesar 100 hingga Rp200.000 setiap kali pemakaman. Selain itu, temuan adanya pemotongan honor penggali kubur, MCW juga menemukan penggali kubur yang baru mendapatkan honor 3 kali penggalian dari 11 kali penggalian kubur yang dilakukannya. Yang pertama kita bicara tentang memang ada pungli di sana. Punglinya itu sekitar 100 sampai 200 ribu. Tapi naasnya penggali kubur yang ada dari masyarakat itu tidak diberikan edukasi hak dan kewajibannya. Haknya adalah dia menerima anggaran dari pemerintah itu sekitar 750, tapi tidak diberikan edukasi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah terkait tentang penyaluran atau realisasi anggarannya. Realisasi anggarannya itu di kita yang pertama itu dia dari Satgas COVID, tapi akhir-akhir ini dia dari kelurahan. Artinya ada tumpang tindih tentang realisasi anggaran itu. Sementara menanggapi temuan tersebut, pihak UPT Pemakaman Umum Kota Malang Takruni Akbar membantah dugaan adanya pungli. Takruni menjelaskan petugas pemakaman sudah bekerja sesuai SOP. Selain itu, nominal dana yang dialokasikan untuk setiap pemakaman protokol COVID-19 sebesar Rp1,5 juta, Rp750.000 untuk penggali kubur, dan Rp750.000 untuk pihak penguruk tanah makam. Dari hasil temuan MCW tersebut, pihak UPT Pemakaman Sukun segera melakukan evaluasi dan pengecekan. Informasi itu sebenarnya tidak benar ya. Kita kerja sesuai dengan standar operasi prosedur untuk sistem pembayaran penggalian. Itu bisa kita serahkan secara langsung kepada penggali. Namun demikian, jika ada penggali itu sudah menerima ongkos atau ongkos gali dari keluarga korban, maka yang berhak menerima adalah keluarga korban. Nah, untuk perkembangan selanjutnya ada permintaan biar ditata oleh kelurahan, maka kita mengikuti kelurahan. Kita serahkan sepenuhnya kepada kelurahan, karena memang mereka yang lebih tahu siapa yang menggali dan siapa yang meninggal. Itu kan beliau lebih tahu karena beliau yang punya warganya. Simon Alfredo melaporkan. Sejumlah sekolah di Kota Malang mulai melakukan persiapan menjelang sekolah tatap muka yang akan dimulai pada Senin 6 September 2021. Di salah satu SD negeri di Kota Malang, persiapan jelang sekolah tatap muka dilakukan dengan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh ruangan kelas dan ruang guru. Pihak sekolah yang dibantu wali murid melakukan persiapan jelang sekolah tatap muka dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh ruangan kelas dan ruangan guru. Satu persatu ruang kelas mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 disemprot disinfektan. Selain dilakukan penyemprotan disinfektan di dalam ruangan kelas dan ruangan guru, juga dilakukan penyemprotan di halaman sekolah. Wali murid juga turut membersihkan lantai, kaca, serta menyiapkan sabun dan hand sanitizer di setiap ruangan kelas. Kepala salah satu SD negeri di Kota Malang, Rahmat Sulyadi, mengatakan bahwa persiapan jelang sekolah tatap muka yakni dilakukan bersih-bersih dan penyemprotan cairan disinfektan. Kepala sekolah menambahkan, untuk sekolah tatap muka, siswa yang masuk hanya 50%, sedangkan 50% tetap belajar daring. Ini kami melibatkan orang tua untuk kerja bakti membersihkan kelasnya masing-masing. Memang sudah terbiasa di sini keterlibatan orang tua itu untuk bersama-sama guru membersihkan kelas dan sebagainya.
karena sudah terbiasa ada wali murid dan pokja di sini, pokja Adiwiyata itu. Itu kemudian setelah dibersihkan sama wali murid, kemudian akan disemprot dengan desinfektan seperti itu. Sementara guru-guru mengisi ulang, tadi ada kegiatan mengisi ulang hand sanitizer yang kosong, sabun yang kosong sudah diisi semuanya, sehingga insya Allah Senin bisa siap, termasuk termogan dan peralatan yang lainnya kami sudah siapkan. Insya Allah Senin kami siap. Sementara itu, wali murid yang ikut melakukan persiapan mengaku senang akan diberlakukan sekolah tatap muka. Meski khawatir, namun protokol kesehatan tetap diperhatikan, sehingga anaknya tetap aman belajar di tengah pandemi COVID-19. Menurut rencana, mulai Senin 6 September 2021, Kota Malang akan memberlakukan sekolah tatap muka. Pemberlakuan sekolah tatap muka ini dilakukan setelah Malang Raya berada di level 3 PPKM. Ya, ada khawatirnya juga. Ya, ada maksudnya lega bisa masuk sekolah lagi karena pembelajaran daring itu sudah lama anak-anak tidak mendapatkan pembelajaran yang 100% dari gurunya, kurang ketemu sama teman, ketemu sama gurunya juga kurang gitu. Jadi kalau anak-anak hari Senin bisa masuk, ya mungkin anak-anak kangennya lebih terobati lagi, bisa kumpul-kumpul lagi sama guru, sama teman-temannya juga. Simon Alfredo melaporkan. Sejumlah pedagang pasar sayur Karangploso mengeluh akibat kurangnya fasilitas sarana prasarana parkir bagi pengunjung maupun pedagang pasar. Keluhan ini disampaikan Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Sayur Karangploso. Beginilah aktivitas transaksi jual beli di Pasar Sayur Karangploso, Kabupaten Malang. Pedagang di pasar sayur tidak hanya didominasi warga sekitar Karangploso, namun juga banyak yang datang dari sejumlah daerah di Jawa Timur, sehingga sarana prasarana seperti parkir untuk pedagang maupun pengunjung kurang memenuhi syarat dan tidak mampu menampung kendaraan yang parkir. Selain sarana parkir, pedagang juga meminta baik pemerintah daerah atau unit pelaksana teknis Pasar Karangploso memperhatikan lapak pedagang yang selama ini satu lapak ditempati 2 pedagang. Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Sayur Karangploso menjelaskan, sejauh ini jumlah pedagang 500 lebih pedagang, baik lapak mobil maupun lapak lesehan, yang datang dari daerah luar Malang, karena Pasar Sayur Karangploso merupakan sentra pasar sayur di Malang. Diharapkan dengan sarana prasarana yang memadai dan terpenuhi, aktivitas jual beli di Pasar Sayur Karangploso meningkat dan akan menambah kemajuan Pasar Karangploso. Yang menjadi kendala atau menjadi permasalahan di pasar ini, menurut dari kami sebagai kepengurusan adalah kurangnya fasilitas. Ya. Jadi fasilitas baik di areal parkir sendiri maupun yang lainnya. Harapan saya agar Kepala UPPD Pasar Sayur Karangploso bersama Kepala Daspindah Kabupaten Malang bersama pemerintah Kabupaten Malang mengusahakan untuk parkir ini agar bisa diperluas atau diperbanyak ya di ini. Jadi harapan saya seperti itu. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Diduga banyak petani panen sehingga stok bawang merah meningkat, berdampak pada turunnya harga jual di tingkat petani. Saat ini harga jual bawang merah kering di tingkat petani untuk kualitas super di kisaran Rp12.000 per kilogram, jauh dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp17.000 per kilogramnya. Para petani bawang merah hanya bisa pasrah dengan harga jual bawang merah kering yang relatif turun. Turunnya harga ini diduga karena banyak petani panen di beberapa sentra penghasil bawang merah dan juga turunnya permintaan masyarakat. Turunnya harga ini terjadi sejak beberapa waktu yang lalu dan jika dibandingkan dengan harga jual periode yang sama, yaitu pada kemarau tahun lalu, yang berada di kisaran di atas Rp20.000 per kilogramnya. Dengan harga jual 10-12 ribuan per kilogram untuk kualitas super dan kualitas biasa di bawah 10 ribuan, belum menggembirakan para petani karena hasil yang didapat masuk kategori tipis keuntungan karena biaya yang dikeluarkan juga besar.
mulai dari bibit, tenaga kerja, pupuk, dan obat-obatan. Menurut salah seorang petani yang menjual bawang secara eceran menjelaskan, turunnya harga bawang ini jelas memberatkan petani karena selisih biaya pemeliharaan dan harga jual saat ini relatif tipis, karena mengikuti kondisi pasar dan para petani tidak bisa menahan lama bawang menunggu harga naik, karena berat bawang sendiri akan cepat menyusut. Di lokasi kawasan Torongrejo terlihat banyak lahan pertanian produktif yang ditanami bawang merah dan sayuran lainnya. Saat ini harga pasar untuk komoditi sayuran rupanya masih belum berpihak kepada para petani akibat harga jual yang sebagian besar mengalami penurunan. Kak, kalau di tingkat petaninya berapa? Kemarin itu Iya. yang Iya. ginian ya ditawar 8,5. Oh, 8,5. Berapa hari yang lalu itu? Baru 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, Bu ya. Butuhnya kok banyak ya? Wes merugikan rakyat kecil. Kalau petani, Bu ya. Tapi kan kalau harga normal berapa bawang biasanya sekilo? Harga normal? Enggak tentu. Rata-rata di atas 20 kan biasanya kalau normalnya? Enggak juga ya, enggak sampai. Tapi kalau harga 8.000 termasuk harga murah, Bu ya? Iya, dan obatnya mahal, ini mahal. Bibitnya juga mahal. Iwan Hikmawan melaporkan. Sudah mengalami kerusakan bertahun-tahun, jalan penghubung antar dusun di wilayah Dali Sodo Wagir, Kabupaten Malang menunggu perbaikan. Jalan dikeluhkan karena mengganggu aktivitas warga dan pengendara yang melintas. Beginilah yang dirasakan oleh warga dan pengendara setiap melintas di jalan penghubung di wilayah Dali Sodo Wagir, Kabupaten Malang. Kondisi ketidaknyamanan ini terjadi akibat badan jalan yang sudah mengalami kerusakan bertahun-tahun dan masih belum tuntas perbaikan, dan menyisakan kurang lebih setengah kiloan menunggu perbaikan. Badan jalan di hampir sebagian besar sudah hilang aspal dan menyisakan batuan tajam, sehingga menyulitkan pengendara sepeda motor, terutama ketika membawa beban muatan, terlebih pada malam hari karena terbatasnya penerangan, sehingga harus diwaspadai pengendara yang melintas. Setiap harinya jalan ini menjadi perlintasan utama ketika akan menuju ke ibu kota kecamatan maupun ke beberapa desa tetangga seperti Kucur dan Selorejo. Menurut salah seorang pengendara menjelaskan ketidaknyamanannya dan sulitnya ketika melintas akibat kerusakan aspal jalan, sehingga waktu tempuh semakin lama dan juga rawan pengendara terjatuh akibat jalan berlubang dan bergelombang. Di lokasi terlihat walaupun kondisi jalan sudah rusak parah, warga dan pengendara lainnya masih memanfaatkan keberadaan jalan tersebut untuk melintas. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan, terlebih jalan tersebut menjadi jalan menuju ke salah satu kawasan yaitu wisata Coban Kelota. Kondisi jalannya sudah berapa lama? Sepengetahuan Bapak ini? Ya udah sekitar 2-3 tahun yang 3 tahun lalu kondisinya parah. Ya. Berapa ratus meter Pak dari mulai perbaikan sebelah sana sampai sini? Perkiraan? Ya kurang lebih kalau dari sana tadi 300? sekitar 1 kilo ada. Oh, 1 kilo ada Pak ya? Pak, gimana kalau melintas dengan kondisi jalan seperti ini Pak? Dengan beban muatan seperti ini? Ya jujur terus terang ya agak berat, tapi bagaimana Ya. mau gimana lagi, soalnya kita mencari nafkah dengan situasi semacam ini sulit. Ya. Ya tetap kita tempuh aja walaupun susah, soalnya di sana atas juga ada penduduk cukup padat membutuhkan kiriman barang. Ini lampu juga masih belum ada Pak ya? Ada, kalau lampu ada dari jalur desa sebelahnya ada, tapi kalau kondisi jalan memang memprihatinkan. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kebijakan PPKM yang terus diperpanjang dikeluhkan para pedagang tanaman bunga hias di Desa Sidomulyo, Kota Batu. Para pengunjung maupun pembeli menurun hingga 50%. Hal ini juga membuat pendapatan penjualan tanaman menurun tajam dari biasanya. Adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang terus diperpanjang dinilai membuat omset pedagang turun drastis. Seperti yang dirasakan Tita Dewi, salah satu pedagang tanaman hias di Desa Sidomulyo, Kota Batu yang mengalami penurunan pembeli hingga 50% sejak adanya kebijakan PPKM. Tita mengatakan biasanya kios bunga miliknya selalu ramai dikunjungi para pelanggan, baik dari pengunjung lokal maupun luar daerah. Namun kini sejak diberlakukannya PPKM, pembeli sudah jarang untuk mendatangi lapaknya.
Tita menambahkan dari berbagai jenis tanaman yang ia jual, yang paling banyak peminatnya adalah tanaman bunga mawar. Tak hanya tanaman bunga mawar, Tita juga menjual berbagai macam tanaman, baik tanaman indoor maupun tanaman outdoor. Di antaranya seperti anggrek, kaktus, sukulen, monstera, dan beberapa macam tanaman hias lainnya. Sedangkan harga tanaman hias dibanderol kisaran 10.000 hingga 6 juta rupiah. Sementara itu, Tita berharap agar pandemi COVID-19 segera berlalu, kebijakan PPKM segera berakhir, dan tidak ada perpanjangan lagi, sehingga pendapatan penjual tanaman maupun usaha tanaman lainnya bisa kembali normal. Penjualannya kalau PPKM itu agak menurun. Pas PPKM ini kan aslinya penjualan di sini kan dibantu sama tamu. Dan kalau PPKM kan ditutup Mbak, jadinya yaitu menurun. Hampir 50%. Semoga PPKM ini nggak dilanjutkan, soalnya kan ekonomi ya malah agak sulit. Yanto Yanjung melaporkan.